Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam minggu kelima masa sengsara ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31, dimulai dari ayat 31 dan berakhir pada ayat 34. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2, demikian tertulis. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan datang beribadah setelah 1 minggu kita bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Dan pada hari ini kita datang untuk mendengar sabdanya karena kita percaya dan yakin dengan sabda Tuhanlah kita akan kembali disegarkan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita yang penuh harapan. Pada ibadah minggu kelima setelah dalam masa sengsara ini kita akan mendengarkan tema khotbah perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Pasti terkesan dalam hati kita kalau dikatakan perjanjian yang baru, ada perjanjian yang lama yang mungkin perlu diperbarui. Kalau kita baca teks tadi, kita dengar bahwa ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Allah telah memberi perjanjian kepada mereka. Lalu perjanjian itu dilanggar, bahkan tidak dilakukan atau tidak diindahkan oleh umat Israel. Karenanya Tuhan membaharui perjanjiannya lagi. Dan ketika perjanjian pertama itu dilanggar, maka Tuhan membuang mereka ke tanah Babel. Kalau di Mesir mereka terbuang, tanda petik, di Mesir menjadi budak itu selama 400 tahun. Lalu mereka dikembalikan kepada tanah Kanaan, perjanjian lama yang mereka terima. Lalu mereka langgarlah perjanjian Tuhan itu. Tuhan kembali menghukum mereka dengan membuang ke tanah Babel. Lamanya 70 tahun. Di Babel itulah Tuhan membarui perjanjiannya kepada umat Israel. Jadi kalau kita melihat perjanjian yang baru, maka ada harapan baru yang hendak Tuhan taruhkan kepada bangsa Israel. Apa harapan baru yang akan Tuhan taruhkan kepada orang Israel? Sehingga mereka nanti kembali lagi menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yang pertama itu adanya transformasi hati. Jadi kalau Tuhan memberi perjanjian baru, harapan Tuhan bagi umat Israel ialah ada transformasi hati. Jadi Tuhan berjanji untuk menuliskan hukumnya bukan lagi pada perjanjian yang lama itu,
hukum itu ditulis pada loh batu, kalau Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu, atau ditulis dalam kitab-kitab. Nah, sekarang perjanjian yang baru itu ditulis di hati umatnya. Sehingga ditulis di hati itu berarti perjanjian yang baru itu tidak hilang, tidak lekang, karena dia terletak di dalam hati. Sehingga perjanjian itu tidaklah perjanjian yang eksternal, yang hanya tertulis tapi tidak dikerjakan, tetapi perjanjian itu di dalam hati melekat internal, terinternalisasi dalam jiwa, pikiran, dan tindakan kita. Itulah kalau dikatakan perjanjian yang baru, ada harapan baru, perubahan baru. Yang kedua, terjadi pengenalan yang intim akan Tuhan. Kalau di teks tadi, kalian tidak akan berkata lagi apakah engkau mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, anak kecil yang tua akan mengenal Tuhan. Berarti pengenalan Tuhan bukan lagi sekedar dalam pengetahuan secara umum, tapi pengetahuan yang intim. Ada banyak orang mengenal Tuhan tapi tidak punya hubungan intim. Kalau ditanya apakah engkau mengenal Yesus, pasti dia berkata ya. Dari mana engkau kenal Yesus? Dari sekolah minggu, dari khotbah-khotbah, dari bacaan-bacaan firman. Dia kenal Tuhan, kenal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kalau ditanya apakah kalian punya hubungan intim dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di situ yang gagal. Jadi mengenal tidak berhenti pada taraf pengenalan, tetapi harus punya hubungan yang intim. Berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan dan punya cerita kehidupan dengan Tuhan. Itulah perjanjian yang baru. Jadi pengenalan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengenal Dia karena Tuhan memberi kita keselamatan, memberi kebaikan, memberi kekuatan baru yang kita butuhkan setiap hari. Lalu kita mengenal Tuhan itu baik adanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, akan terjadi pengampunan dan pembatalan dosa. Kalau dibaca tadi ayat 34 itu, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Itu berarti ada harapan baru. Orang yang berdosa tidak dihukum lagi. Biasanya kalau kita melakukan kesalahan, konsekuensinya ialah terhukum. Konsekuensinya ialah kita dikeluarkan dari kasih karunia Tuhan. Tetapi dengan adanya perjanjian yang baru, kalau Tuhan tadi menghukum mereka ke tanah Babel 70 tahun, dan Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke Yerusalem, ke tanah Kanaan, maka kali ini Tuhan tidak lagi menghukum mereka. Maka Tuhan batalkan penghukuman atas mereka. Tetapi mereka diberi kemurahan anugerah keselamatan, dan mereka terbebas ke atas hukuman yang sejatinya mereka terima dari Tuhan. Ini yang kita lihat dalam teks ini. Sehingga kalau kita dalami nanti teks Yeremia ini hendak menjelaskan bagaimanakah perubahan dari perjanjian yang lama dalam kehidupan Israel berubah menjadi perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru ini memang agak berbeda dengan perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama itu kalau kita ikuti tradisi Israel, maka tidak ada manusia yang bisa selamat. Kalau kita coba melihat perjanjian yang lama itu 10 perintah Allah, kalau kita mau hidup dari kehidupan sehari-hari berdasarkan itu, mungkin kita tidak bisa lolos dari hukuman Allah. Kalau perjanjian hukuman Taurat yang pertama, kedua, ketiga, keempat mungkin bisa lolos. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menyebut nama Tuhan dengan bagus, lalu kita tidak menyembah Allah lain, kita hanya menyembah satu Tuhan.
Berarti hubungan kita secara vertikal ke Tuhan 1-4 itu masih lolos. Tapi ketika mulai yang ke-5 sampai ke-10 yang horizontal dengan manusia, mulailah kita kena fasa. Hormatilah orang tuamu, sering tidak menghormati. Jangan membunuh, jangan berzina. Kalau itu mungkin boleh lolos. Tidak membunuh kita, tidak berzina. Tapi jangan bersaksi dusta. Wah, inilah yang paling banyak dosa kita lakukan. Apalagi dengan handphone ini. Sudah di mana kau? Sudah berangkat kan? Masih masih mandi. Ini dosa yang paling banyak terjadi. Dengan adanya handphone banyak kali dosa. Kau sudah belajar? Nah, iya. Sedang di mana? Sedang kerja kelompok. Padahal pergi ke mall. Ya, kita nggak bisa deteksi. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman sudah bisa kita cari di mana titik koordinat dia. Kalau dia katakan di mana, Mang, sedang di sekolah, kelihatan titik koordinatnya di mall. Ah, jangan bohong. Nah, kamu di mall ini di Manhattan. Oh, kok Bapak tahu? Iya, ada aplikasi. Jadi kita bisa tahu sekarang di mana anak kita, aplikasi. Tapi memang berbayar aplikasi itu. Berbayar. Tapi nggak apa-apa lah, demi mengetahui di mana anggota keluarga kita bisa dengan aplikasi itu. Apalagi sering telepon istrinya, Pak di mana? Baru pulang kantor. Iya Ma, ada kerjaan di kantor tadi sampai lembur. Padahal di faktir tua kan. Ketahuan, dia faktir tua katanya. Jangan bohong lah Pak, itu kan sedang di faktir tua Pak. Kok tahu? Ya sudah ada aplikasi. Nggak apa-apa. Bagus itu, mendeteksi anggota keluarga. Pakai aplikasi itu. Nanti apa aplikasinya? Nanti setelah khotbah ini kan. Tidak mungkin saya ajari di sini. Nanti ada aplikasinya. Tapi berbayar. Sedangkan kalau ada anak kita sekarang main handphone terus, bisa kita matikan. Kita matikan handphonenya, sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Tidak bisa lagi. Tinggal matikan dari handphone kita. Bisa. Misalnya dia belajar kau nak, iya. Waktu padahal ketika kita kunci pintu, itu tuh pintu, nonton lagi dia. Gampang, ambil aplikasi, tik. Nah, dia nggak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia harus matikan dia belajar. Nah, sepakati. Nah, kalau kau belajar, kau matikannya 2 jam aja satu hari. Iya mah, matikan aja, tek, matikan. 2 jam berikutnya hidupkan kembali. Saya sudah coba. Lalu Gladys marah-marah. Kenapa dimatikan? Padahal aku mengerjakan PR katanya. Nah, persoalannya ialah kita tidak tahu apakah dia mengerjakan PR dari handphone atau sedang menonton TikTok. Nah, nggak mungkin kita setiap hari gini terus kan. Nah, itu persoalannya. Maka kita harus punya kesepakatan. Berapa jam dia belajar, berarti yang dia tonton atau dia buka di handphonenya ialah pelajarannya. Tapi di luar itu kita bisa matikan. Jam 10 malam tidur, matikan aja. Supaya dia bisa bangun jam 5. Tapi kalau tidak, bablas sampai jam 2 tidak tidur. Nonton TikTok orang terus. Kenapa kau jam 3 pagi tadi tidur? Iya, ada PR. Tak PR tahu apa, nggak tahu kita. Kita sudah ternak tidur, sudah mendengkur. Dia masih asik dengan dunianya sendiri. Sekarang bisa kita atur. Nah, tergantung kita nanti ya. Aplikasi itu pun nanti setelah inilah. Ini perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa isi perjanjian yang baru yang Tuhan berikan kepada umat Israel tatkala mereka terhukum kembali di Babel? Yang pertama, perjanjian yang baru itu, saya sudah katakan tadi, tulisan yang tertulis di dalam hati. Apa itu? Tulisan yang tertulis dalam hati ini ialah kita yang memasukkan ke dalam hati. Kalau dulu dalam perjanjian lama Tuhan tuliskan 10 hukum Taurat, itu tidak kita masukkan ke dalam hati. Sekarang setiap firman yang kita baca harus kita masukkan ke dalam hati. Itulah hukum perjanjian baru. Jadi terkadang yang paling banyak kita masukkan ke dalam hati kita bukan firman Tuhan, tapi firman dunia. Sambil contoh, kalau kita mengikuti adat istiadat Batak, mulai kita datang
selalu keluar upama upasa bata. Songon nidok nyoputta si juru-juru tubuh. Bagut nama hal to mana tubuh di Borea, Rubian. Horas hamu nama kalian, horas kami nama ngatkon. Emma tutu. Itu bisa kita hafal karena kita masukkan ke dalam hati. Karena kita masukkan ke dalam hati, maka kita mengetahuinya. Pas giliran tulang menjalut timaraku, kita hafal upasanya. Banyak lah itu, entah apa itu saya kurang hafal ya. Atau kita bagian dari dongat tubuh atau apa, atau dari apa, kita pasti katakan berita apa gabe timundal konsita doan arimu nama gabe asal mahamu marasi paululuan emma tutu. Karena kita masukkan ke dalam hati, maka kita menjadi orang yang beradat. Tapi firman Tuhan tidak kita masukkan ke dalam hati, maka hilanglah perjanjian baru dari hati kita. Maka sekarang tugas kita ialah masukkanlah firman itu satu-satu ke dalam hati kita, supaya perjanjian yang baru itu ada dalam hati kita. Apakah pernah kita berkata seperti tertulis dalam kitab suci, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu segala sesuatu. Lalu kita jawab amin gitu, seperti imma tutu tadi. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, tidak ada orang yang merespon amin. Gak ada orang. Itu berarti perjanjian yang baru belum menempel di hati kita. Jadi apa isi perjanjian baru itu? Ialah hukum Tuhan yang tertulis dalam hati. Siapa yang menulis? Kita yang menulis. Dengan cara apa? Bacalah firman Tuhan setiap hari supaya masuk ke dalam hati. Mungkin Pak Pendeta, saya sudah tua, tidak bisa lagi baca firman karena kecil-kecil hurufnya. Yang besar-besar berat sekali membawanya. Oke, tidak apa-apa. Sekarang dalam membaca firman Tuhan sudah diganti dengan gerakan Gebada. Gebada, gerakan baca dengar Alkitab. Nanti di Play Store, amang inang Bapak Ibu semua, download Gebada. Gebada, gerakan baca dengar Alkitab. Nanti kalau kita download itu ada 4 pilihan mendengar Alkitab. 25 menit, 40 menit, 60 menit, dan 85 menit. Pilih mana? Kalau saya ambil contoh 25 menit, maka nanti 15 menit mendengar perjanjian lama, lalu dia lompat ke perjanjian baru 10 menit, 7 menit, lalu dia menutup dengan Mazmur 3 menit. 25 menit setiap hari. Dengar, bukan lagi baca. Dengar Alkitab. Nanti itu pun saya setelah ini saya akan ajari mendownload aplikasinya. Sehingga kita sambil menyetir mobil, sambil menggoreng ikan teri, dengarkan firman Tuhan. Sambil menyuci piring, dengarkan firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan firman tidak bisa tertulis dalam hati. Karena membaca terbatas kemampuan kita. Sekarang pasang telinga besar-besar. Volumenya maksimalkan. Nah, supaya kedengaran maksimal. Jadi sudah jelas Tuhan tolong kita menuliskan firman-Nya di dalam hati kita. Itu isi perjanjian baru. Yang kedua, pengetahuan Tuhan. Jadi pengetahuan Tuhan itu tidak lagi terbatas hanya sekedar mengetahui, tapi harus ada aksi dari pengetahuan. Jadi kalau kita sudah mengerti firman, mengetahui firman, maka harus ada aksi daripada pengetahuan itu. Maka kalau orang pendidikan antara kognisi dan afeksi, maka akan terjadi motorik. Jadi kalau sudah terisi ilmu pengetahuan dalam pikiran kita, maka gerakan kita, sikap kita akan dipengaruhi oleh pengetahuan kita. Kalau kita sudah kenal Allah, kalau kita sudah baca firman Tuhan lalu tempel dalam hati, maka gerakan kita, sikap kita selalu didasari pada firman yang telah masuk dalam hati kita. Ketika kita mau berbohong, firman Tuhan, jangan bersaksi dusta. Di mana kau nak? Sedang di sekolah, Pak.
karena yang benar-benar di sekolah. Karena apa? Pengetahuannya sudah terlatih dengan baik dan benar. Nanti kalau saya berbohong, ada titik koordinat, sudah ada pada handphone bapak, sudah ada pada handphone mama. Kalau saya berbohong, sudah ada pada handphone istri, di mana saya. Sehingga kita mulai berlaku baik dan benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada pengampunan dosa. Jadi perjanjian baru tidak lagi hanya menghukum, tetapi ada pengampunan dari Tuhan. Kita pun kalau selalu menghukum di rumah, anak-anak tidak akan hidup dengan baik. Kalau dia melakukan kesalahan, jam berapa ini? Lewat 5 menit, push up 20 kali. Wah, maka nanti hubungan kita dengan anak kita sama seperti hubungan yang otoriter. Tapi orang yang punya kasih, belas kasihan ya, pengampunan, ini sudah terlambat 2 jam. Tadi dari mana? Oh begini Pak, begini. Oh ya baguslah. Besok dikurangi ya, dari 2 jam menjadi 1 jam terlambatnya. Ada tawar menawar. Besoknya terlambat 1 jam. Dari mana tadi? Oh besok 20 menit ya. Dia berkurang. Jadi atas kesadaran dirinya, dia melakukan kebaikan-kebaikan tanpa ada paksaan. Ini yang penting. Sehingga proses pendidikan itu tidaklah punishment yang menonjol, tapi unsur kasih yang menonjol. Kalau hukuman didasarkan pada punishment, orang akan ketakutan menjadi otoriter. Tapi berdasarkan kasih, orang akan melakukan atas kesadaran. Itu yang ketiga, isi perjanjian Tuhan. Sekarang apa yang hendak kita renungkan dalam minggu kelima masa sengsara ini? Yang pertama yang kita mau renungkan dari teks firman Tuhan ini ialah ada pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Pengenalan yang mendalam ini bisa bersama-sama. Kalau dulu mungkin ada makan bersama malam, lalu setelah makan bersama baca teks firman Tuhan bersama, lalu bernyanyi bersama, lalu ditutup dengan doa. Itu karena pada malam harilah kita bisa berkumpul. Kalau pagi-pagi repot, siang hari mungkin tidak bisa makan bersama, tapi makan malam pasti bisa bersama makan. Nah seusai makan maka bacalah firman, lalu bernyanyi bersama dari kidung rohani metodis, lalu tutup dengan doa Bapa kami, dan kita bisa istirahat malam. Setidaknya itu akan memberi pemahaman, pengenalan akan kasih Tuhan secara mendalam. Kalau bisa kita urai sedikit tentang firman Tuhan yang kita baca, lebih baik. Ada banyak renungan-renungan sekarang yang bermunculan di dunia maya, di dunia media sosial. Itu saja kita baca, menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kehendak Allah yang tertulis dalam hati. Sehingga setiap hari ketika kita rutin mendengar firman nanti atau rutin membaca firman, maka setiap hari kita menulis di dalam loh hati kita firman Tuhan. Pengamsal berkata, tuliskanlah firman-Mu di loh hatiku. Jadi kalau firman Tuhan tertulis di loh hati kita, maka engkau akan dihargai di depan manusia dan di depan Allah. Orang yang punya firman dalam hatinya, di loh hatinya, akan dihargai manusia dan dihargai Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi setiap hari kita mencoba mendaftarkan, memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita. Jangan hanya pada bulan Desember memasukkan firman ke dalam hati kita. Apalagi kepada anak-anak. Liturgimu ini di bulan Desember itu diucapkan. Lalu yang paling sering kita hafal ialah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Nah, itu aja. Kalau itu enggak hapus itu dari hati kita. Karena berulang-ulang setiap tahun itu kita hafal. Kita ajari ke anak kita, lalu kita ajari ke cucu kita, lalu kita ajari ke tetangga kita juga itu. Hanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti jangan hanya itu lagi. Satu persatu tambahkanlah firman ke dalam loh hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, harus ada komitmen untuk hidup yang benar. Harus ada komitmen
untuk hidup yang benar. Perjanjian lama dilanggar oleh Israel, maka mereka terbuang ke Babel. Maka perjanjian yang baru ini adalah komitmen kita dengan Tuhan. Kita yang berkomitmen bukan lagi bersama. Karena saya dengan Tuhan harus punya hubungan yang intim. Saya yang punya komitmen untuk terus melakukan kehendak Tuhan, mendaftar, mencatat, mendengar firman Tuhan dalam hatiku. Maka jangan lagi abai dengan komitmen ini. Sekali kita mengabaikan komitmen ini, maka Tuhan pun kadang-kadang undur rohnya dari kita. Sama seperti Saul, rohnya undur darinya. Tapi kalau kita sudah berkomitmen menuliskan firman Tuhan dalam loh hati kita, lalu kita melakukan kehendak Tuhan berdasarkan pengetahuan akan Allah yang benar, maka Tuhan tidak akan undur rohnya dari kita, tapi Dia akan memberkati kita secara berlimpah ruah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menikmati masa sengsara kelima dengan keyakinan bahwa Tuhan memberikan perjanjian yang baru kepada kita, dan kita mengisi perjanjian baru itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami tentang perjanjian yang baru. Tuhan telah memberikan perjanjian yang lama kepada bangsa Israel kala itu, dan mereka melanggar dan akhirnya terhukum. Tuhan berbelas kasih kembali dengan membarui perjanjian itu, dengan memberi perjanjian yang baru kepada umat-Mu, dengan cara menuliskan hukum dalam hati mereka. Karenanya kami akan termotivasi, terinspirasi setiap hari menuliskan firman-Mu dalam hati kami, melalui gerakan membaca dan mendengar isi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami akan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Allah, dan akan kami lanjutkan dalam aksi kami sebagai orang yang dipenuhi pengetahuan tentang Allah. Bahkan kami berkomitmen setiap hari hidup kami diperbaharui, hidup kami mengalami transformasi, sehingga kehidupan kami manusia yang baru dalam perjanjian yang baru. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dalam Kristus Yesus. Amin.